pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus pemberian tanah wakaf oleh Pak Kiai yang juga menyandang sebagai dosen dari kampus daerah Malang yang berseteru dengan bos rencar mobil ya kalau nggak salah tetanggaannya. Nah, bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita membeli properti untuk tempat tinggal kita, jangan habiskan semua tabungan kita, jangan habiskan semua uang kita untuk membeli properti itu. Ya, jadi ketika kita membeli properti, misalkan kita beli rumah seharga misalkan 200 juta, jangan sampai uang kita tuh mepet 200 juta aja. Usahakan kita punya uang 3 kali lipatnya. Misalkan kita mau beli rumah seharga 200, kita minimal punya uang 600 juta. Karena apa? Ya seperti ini, kalau ada kasus seperti ini, tetangganya rewel, ribet, dan terus akhirnya malah Pak Yainya ini yang harus diusir dari lingkungannya. Sebenarnya bingung juga ya, dia yang punya tanah, dia yang punya sertifikat, terus dia juga yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk dipergunakan sebagai jalan umum, tapi sama tetangganya disalahgunakan buat parkir sembarangan, terus juga buat apa ya, buat usahanya rencar itulah pokoknya. Jadi kan benar-benar membuat geram si bapak ini yang mewakafkan. Dia kan niatnya mewakafkan kan untuk digunakan sebagai jalan umum, tidak untuk parkir sembarangan gitu loh, tidak untuk usaha orang lain gitu loh. Makanya bapaknya ini kan dia menjelaskan bahwa ini adalah tanah wakaf, tuh tanah dari dia, jangan digunakan untuk kepentingan orang lain. Nah kayak gitu ya. Jadi ya usahakan punya duit itu lebih, jangan sampai duitnya mepet. Karena kalau seperti ini dan pada akhirnya bapak ini dipersekusi, terus diusir dari lingkungan perumahannya itu, di kompleknya itu, akhirnya kan bapaknya juga harus keluar rumah dong, harus pindah, otomatis keluar duit juga ya kan, harus cari tempat tinggal lagi. Jadi jangan sampai kita beli properti itu duitnya mepet semua masuk ke situ. Nah, kalau ada masalah seperti ini, kita bisa menggunakan tabungan kita untuk pindah, misalkan terjadi seperti ini ya, kayak gitu sih. Dan menurut aku sih, ya namanya kita tinggal di tempat tinggal baru, di lingkungan baru, kita nggak akan pernah tahu akan bertemu dengan siapa, akan bertetangga dengan siapa. Kebetulan tetangganya ini, nah kalian bisa cek sendirilah fit-fitinya. Pertama kali aku lihat VT dari yang pihak sebelah, yang bos rencar itu, aku ngira bapak ini yang agak aneh, bapak ini yang memblokade jalan, tidak memperbolehkan orang lewat. Ternyata bapak ini benar, dia yang punya tanah, dia yang mewakafkan untuk jalan, tidak untuk parkiran atau untuk dimanfaatkan pihak pribadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kayak gitulah ceritanya. Nah, kalau buat kalian yang udah tahu kasus ini, bagaimana pendapat kalian? Coba komen.